Oke, selamat pagi. Karena ini kelas online dan juga akan direkam, jadi sebenarnya tidak terlalu dan ini pertemuan pertama juga, jadi bukan hal yang sangat krusial, tapi akan saya coba jelaskan apa yang akan terjadi di perkuliahan kita di sejarah arsitektur selama semester genap 2024-2025. Oke, saya share screen untuk materinya. Jadi di mata kuliah sejarah arsitektur merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2 yang sebenarnya akan digunakan sebagai landasan kalian dalam proses perancangan selanjutnya. Jadi ini uniknya eh, pengetahuan arsitektur. Pengetahuan arsitektur itu diangkat atau berangkat dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah terjadi di masa lampau. Kemudian kita pelajari lebih lanjut dan kita gunakan untuk kasus-kasus di masa sekarang. Jadi sebenarnya capaian pembelajaran dari mata kuliah sejarah ini lebih ke pemahaman konsep sejarah dan sejarah arsitektur, jadi sejarah secara umum dan khususnya sejarah arsitektur. Kemudian mahasiswa mampu memahami kegunaan sejarah dan sejarah arsitektur. Oke, kemudian mahasiswa mampu menganalisis rangkaian sejarah ini yang akan kalian lakukan di terutama di capaian kedua dan ketiga akan kalian lakukan setelah ujian tengah semester. Jadi di awal lebih ke pengetahuan dan kemudian memahami apa itu sejarah arsitektur. Lalu setelah UTS kita akan coba menganalisis apa-apa pengetahuan-pengetahuan yang sudah kalian dapatkan di pertemuan-pertemuan awal dari pertemuan awal sampai ke UTS. Jadi contoh kasusnya aja, contoh kasus. Mungkin kalian sangat familiar dengan yang gambar ini. Ini piramida di Mesir, tapi ternyata secara bentuk, secara peradaban dan segala macam dipengaruhi oleh masa sebelumnya. Ini yang disebut dengan mastaba di era-era Mesir kuno, Mesir awal. Kalau ini biasa disebut dengan Mesir puncak, jadi dengan piramida dan sphinx dan segala macamnya. Tapi sebelum menjadi atau sebelum peradaban Mesir mampu membuat piramida yang sangat presisi ini, tahapan sebelumnya atau transformasi, katakanlah transformasi bentuknya, mereka membuat apa yang disebut mastaba. Bahkan di masa sebelumnya, bahkan sebelum ada Mesir, di masa Mesopotamia, ada juga usaha manusia, peradaban-peradaban sebelum Mesir itu membuat eh, bangunan yang tinggi dan punya bentuk yang hampir mirip ini yang dinamakan dengan zigurat. Jadi nanti pembelajaran sejarahnya bukan hanya piramida ada di Mesir, piramida ada beberapa jenis, ada Khufu, ada yang lain-lainnya. Tapi kemudian apa kaitannya dengan peradaban sebelumnya? Itu salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain nanti juga kalian di awal-awal akan dikenalkan atau akan coba mempelajari apa itu classical order di dalam arsitektur. Kalau kalian googling atau pakai AI apapun, classical order pasti muncul kolom-kolom ini dengan beberapa variannya. Ada kolom eh, Doric, Ionic, Corinthian, Tuscan, dan komposit. Dan karakter masing-masing kolom ini punya kekhasan masing-masing dan juga punya pesan atau lambang atau simbol-simbol khusus. Bahkan juga nanti akan terkait masing-masing dari kolom-kolom ini terkait dengan lingkungan sekitarnya. Kenapa ada komposit, kenapa kemudian Korintian ini pakai daun eukaliptus di bagian kepala dari kolom itu kan.
itu ada pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Jadi ada konteks lingkungan sekitarnya. Kemudian ini yang biasa digunakan di masa-masa Yunani. Bahkan masing-masing kolom ini juga akan menunjukkan siapa dewa-dewi di dalam kuil ini. Lalu pada masa-masa berikutnya, jenis-jenis kolom ini kemudian dikembangkan atau digunakan kembali. Saya katakan digunakan kembali karena memang kemudian di masa neoklasik, dimulai dari masa Renaissance sampai kemudian di masa-masa berikutnya, kolom-kolom ini muncul kembali dengan konteks, dengan kegunaan, dengan simbol yang mungkin sedikit berbeda, tapi esensinya yang diambil. Itu kita akan belajar ke arah situ. Lalu pada masa perkembangan selanjutnya, nanti kalian juga akan berkenalan dengan apa itu dekonstruksi yang bagian ini, dan apa itu green design, biophilic design, atau sustainable design, dan segala macam, yang merupakan perkembangan terkini. Jadi memang rentang rentang pengetahuan arsitektur, pengetahuan sejarah arsitektur yang akan dijelajahi oleh kita bersama itu cukup panjang, dari zaman Mesopotamia itu sekitar 2900 sebelum Masehi sampai ke masa sekarang ini kan, terminal Changi yang selesai sekitar tahun 2010, kalau nggak salah 2010 atau 2015 beberapa saat sebelum COVID tuh ya. Jadi itu yang rentang waktunya yang cukup cukup panjang, tapi pada saat bersamaan juga waktunya sangat mepet, sehingga mungkin akan banyak pengetahuan-pengetahuan yang agak terlewatkan atau ada lompatan timeline. Tapi di sini kami berusaha, saya dan Bu Almira berusaha untuk sebenarnya kalian bisa menggunakan kasus-kasus arsitektur ini seperti apa untuk kasus masa sekarang. Sehingga kami mencoba membagi penjelajahan ini itu menjadi 3 tahapan. Jadi di masa sebelum UTS, jadi dari minggu depan sampai nanti ke UTS, kalian akan lebih banyak tentang mengetahui. Jadi ini sekedar pengetahuan atau pemahaman awal dulu. Dari pemahaman awal, dari kasus-kasus yang coba kalian pelajari dengan tugas-tugas kelompok, kemudian kalian coba analisis. Analisis dalam pengertian gini, kalian akan melihat keterkaitan antara satu peristiwa atau satu karya arsitektur dengan karya arsitektur yang lain. Jadi coba meinterpretasikan itu ya, interpreted. Setelah itu, setelah kalian punya pengetahuan, pemahaman dasar, punya pemahaman bahwa karya arsitektur itu tidak berdiri sendiri, ini yang kemudian menjadi dasar atau menjadi bahan yang kalian akan gunakan setelah ujian tengah semester, yaitu menganalisis lebih dalam lagi dan mengevaluasi, terutama mengevaluasi atau menganalisis hal-hal dari masa lampau kita yang kemudian bisa digunakan atau bisa dimunculkan kembali sesuai dengan permasalahan di masa sekarang. Atau praktisnya gini, praktisnya pengetahuan-pengetahuan yang sudah kalian dapatkan mungkin bisa kalian tempatkan atau gunakan sebagai gaya bangunan, sebagai bentuk bangunan yang kalian akan gunakan di PA2. Seperti penjelasan kemarin, saya menjelaskan tentang PA2, salah satunya adalah studi preseden. Jadi mengevaluasi, menganalisis ini salah satu metode atau salah satu tahapannya adalah studi preseden. Bagaimana karya-karya masa lampau arsitektur kita digunakan untuk masa sekarang. Lalu ini materinya, jadi ada materi tentang Mesopotamia, Mesir, Assyria, dan Babilonia. Ini dua
dua peradaban, dua kerajaan yang hampir bersamaan munculnya. Saya katakan hampir karena memang kurun waktunya agak berimpit. Kemudian Mesir, Mesir ada Mesir kuno dan Mesir puncak seperti yang saya katakan tadi, zamannya Mastaba dan zamannya piramid. Kemudian ada Yunani, Romawi dan Bizantium. Setelah itu lompat, agak lompat ke masa Renaissance, Barok dan Rokoko, arsitektur modern. Ini lompat lagi, arsitektur modern puncak, modern mula, puncak akhir, lalu neo modern, purna modern, dan dekonstruksi ini yang disebut dengan postmodern. Jadi kenapa ada dua kelompok ini? Karena memang kaitannya akan menjadi dua kajian yang berbeda. Artinya di kelompok ini kalian akan mengidentifikasi kasus-kasus ini sebagai tugas identifikasi pertama, dan yang Renaissance sampai dekonstruksi adalah tugas identifikasi yang kedua. Lalu sebagai referensi ada dua buku ini, bukunya Bannister Fletcher dan bukunya Francis de Kaching. Jadi Francis de Kaching tidak hanya buat buku Space Form and Order, tapi juga dia bicara tentang sejarah. Oke, itu kemudian setelah itu nanti kegunaan dan segala macam, yang berpikir kritis, materinya ya berpikir kritis tentang sejarah, metode kajian sejarah, apa itu studi preseden, dan guna kajian sejarah dengan referensi ini, 3 buku ini. Mudahnya atau teknisnya, nanti dari minggu depan sampai ke UTS akan dikawal atau akan dibantu, diampu oleh Bu Almira. Setelah UTS baru saya, seperti yang saya sampaikan kemarin. Jadi bagian pengetahuan nanti akan dikawal atau dipandu oleh Bu Almira. Setelah itu bagian kegunaan nanti bagian saya setelah UTS. Oke. Jadi ada 2 kelompok besar tugas. Jadi tugas identifikasi, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, UTS-nya melihat relasi antara kasus yang kalian identifikasi. Setelah itu dari tugas identifikasi dan kasus ini, kalian akan gunakan sebagai proyek kelompok dengan pertanyaan dasar, apa sih gunanya belajar sejarah arsitektur? Itu. Dengan kemudian dengan kajian-kajian yang sesuai dengan kesepakatan kelompok. Secara garis besar ini, jadi tugas identifikasi pertama, itu nanti ada kelompok Mesopotamia, ada kelompok Mesir kuno, ada kelompok Assyria, dan artinya ada 2 kelompok ya, Assyria dan Babilonia. Ini akan ada 2 kelompok, kelompok Assyria, kelompok Babilonia, kelompok Mesir, kelompok Yunani, Romawi, dan Bizantium. Itu akan dimulai di minggu depan. Dengan hal yang perlu diidentifikasi adalah sejarah singkat, kemudian deskripsi peninggalan arsitektur, bentuk dan fungsinya, kemudian karakter arsitektur kawasan atau kerajaan. Ini salah typo, salah ketik. Nah, kemudian setelah itu kelompok kedua atau tugas identifikasi kedua mulai dari Renaissance sampai dekonstruksi, dengan identifikasi yang perlu dilakukan adalah sejarah gerakan. Kenapa saya katakan gerakan? Karena ada beberapa titik itu sebenarnya sebuah pergerakan, bukan hanya sekedar memunculkan gaya arsitektur, tapi sebuah gerakan. Kemudian gaya bangunan, sejarah gaya bangunan, katakanlah Rokoko itu sejarahnya gimana sih? Sedangkan gerakan itu bisa di arsitektur modern itu sebuah pergerakan yang kemudian manifestasinya adalah gaya bangunan. Kemudian mendeskripsikan karya arsitek ya. Bedanya dengan tugas sebelumnya lebih kepada peninggalan dan dasarnya biasanya kerajaan. Kalau yang di sini dasarnya adalah arsitek. Jadi deskripsi kasus arsitek terpilih, silakan kalian pilih siapa arsiteknya sesuai dengan zamannya. Dengan 3 kasus, mengidentifikasi bentuk, fungsi, dan konsep yang diajukan oleh si arsitek. Kemudian yang ketiga, ini katakanlah kesimpulannya,
karakter si arsitek tersebut. Lalu ini katakanlah soal untuk ujian tengah semester, apa kasus identifikasi pertama dan kedua, kemudian apa beda dan kesamaannya, kemudian mengapa beda dan sama, lalu yang ketiga ini kaitan antar fungsi dan bentuk pada masing-masing kasus. Jadi kalau kalian perhatikan selalu pertanyaannya adalah bentuk dan fungsi. Apakah bentuk selalu mengikuti fungsi atau fungsi selalu mengikuti bentuk? Pertanyaan dasarnya seperti itu. Kemudian yang keempat, menurut Anda, jadi ini masing-masing ya, menurut Anda, apa arsitektur dari perspektif kasus pertama, identifikasi kasus pertama dan kedua? Jabarkan secara singkat dan jelas. Jadi UTS seperti biasa memang mandiri, tapi tugas-tugas yang lain akan dilakukan secara berkelompok. Tuh sampai ke UTS. Kemudian setelah UTS hanya ada satu tugas, tapi tugas besar. Dan ini akan dijadikan juga soal atau akan disajikan finalisasinya di ujian akhir semester. Dengan tema besarnya, setelah kalian mengetahui, setelah kalian memahami sejarah yang sudah kalian lakukan di identifikasinya, lalu apa sih gunanya? Apa sih yang akan kalian gunakan? Apakah elemen bentuknya, apakah pendekatan perancangannya, atau metode perancangannya, itu kita bisa diskusi. Masing-masing kelompok akan sangat berbeda. Itu lebih kepada studi preseden. Nanti ada satu buku, Preseden in Arsitektur, bisa juga menjadi acuan. Saya bisa tambahkan di situ. Tuh. Nah, itu kemarin saya meminta kalian membuat kelompok karena acuannya atau kelompok-kelompok ini akan mengerjakan masing-masing dari sini identifikasi. Oke, semoga sudah pada berkumpul dan mendengarkan. Saya stop share dulu, saya buka roletnya. Jadi kita mulai dari kelompok Mesopotamia. Jadi siapa yang akan mendapat kasus Mesopotamia? Kelompok 6. Semoga bisa diblok. Sip. Jadi ini lengkapnya ya. Kelompok Mesopotamia adalah kelompok 6 Kaila. Kalau Mesir kuno, kelompoknya Agusti. Assyria, kelompoknya Arif. Kemudian kelompok yang akan mengkaji Babilonia adalah kelompoknya Ali Akbar. Mesir ada Andrean. Yunani ada Cindy. Romawi Adiaksa. Dan yang terakhir Bizantium ada Olga. Tolong perhatikan benar tahun yang ada di belakang ini. Ini tahun-tahun yang akan mengacu. Jadi kalian tidak akan kepleset antara Mesir kuno dan Mesir yang di sini kalau mengacu ke tahun yang sudah ada. Itu yang pertama. Yang kedua, Mesopotamia juga sebuah daerah yang peradabannya berkembang luar biasa, bahkan sampai sekarang di sekitar Iran, Irak itu kan Mesopotamia. Jadi hati-hati, itu perlu gunanya sejarah adalah memang lebih fokus ke timeline atau lebih peduli ke timeline. Jadi Mesopotamia yang diharapkan untuk menjadi kasus adalah 2900 sampai 2350 sebelum Masehi. Dan itu Mesir kuno juga, Assyria dan Babilonia di kurun waktu yang kurang lebih sama, tapi dia berbeda lokasi dan segala macam. Dan karakternya sangat berbeda. Tuh. Dan ini akan berlanjut di tugas identifikasi kedua, hampir sama berarti. Tinggal mengikuti saja. Jadi ada Renaissance, Barok Rokoko. Barok dan Rokoko ini dua gaya bangunan yang perkembangannya hampir mirip, hanya beda di lokasinya. Tapi karakternya kurang lebih hampir mirip. Modern mula, modern puncak, modern akhir, neo-modern
purna modern ini yang disebut dengan postmodern, kemudian dekonstruksi. Itu tugas identifikasi pertama dan kedua. Setelah itu terkait dengan tugas dan jadwal, menjadi kelompok yang akan melakukan identifikasi itu tidak sesuai atau pengumpulannya tidak menunggu kapan akan eh, presentasi. Tapi diharapkan dari Mesopotamia sampai ke Bizantium itu pengumpulannya tetap di tanggal 22 atau 21. Jadi sehari sebelum kalian presentasi. Kenapa? Untuk satu mempermudah juga untuk sama-sama punya tenggat waktu yang sama. Jadi dari eh, arsitektur kuno, jadi tugas pokoknya yang di tugas identifikasi pertama akan dikumpulkan tanggal 21 Januari. Perkara ini ada tanggal merah di tanggal 29, nanti teknisnya akan dipandu oleh Bu Almira apakah bergeser waktu jamnya atau bagaimana. Karena yang dari seperti yang saya sampaikan tadi, dari pertemuan minggu depan sampai ke UTS itu akan dikawal oleh Bu Almira. Jadi teknis untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya akan dikawal atau dipandu oleh Bu Almira. Tuh, kemudian itu tentang jadwal, ini juga akan saya sertakan menjadi file paparan ini atau file presentasi ini akan saya sertakan di Google Drive. Dan di Google Drive juga sudah saya sematkan atau saya cantumkan dua buku ini. History of Architecture karya Sir Barnister Fletcher dan Global History of Architecture karya ini. Dekaching, Zarsombeck, dan Prakas. Lalu di dalam Google Drive juga sudah saya ada foldernya, jadi tugas identifikasi pertama dan tugas identifikasi kedua, dan tugas analisis lengkap dengan UAS dan UTS-nya. Jadi kalian tinggal masukkan, tidak lagi perlu buat folder, jadi langsung aja. Tuh, sepertinya itu dulu. Oke, tentang cara menggunakan dua buku panduan ini, saya stop share lagi, saya pindah lagi. Nanti saya agak agak cepat dulu supaya nanti kita lebih diskusinya lebih enak. Nanti kalau ada kebingungan dan segala macam, tolong dicatat dulu. Nanti silakan ditanyakan. Ini ya, ini buku yang dari Franske Dekaching. Jadi FK Dekaching dan Zasombek. Kalau tadi diidentifikasi ada tahun-tahunnya, kenapa saya straight ke tahun dan kepedulian terhadap tahunnya itu kapan terjadinya? Karena di buku ini juga menyusunnya itu berdasarkan tahun. Jadi katakanlah tadi Mesopotamia kan 2900 sampai 2350 sebelum Masehi. Jadi sekitar di sini kita tinggal buka lalu cari Mesopotamia. Ini bahasanya. Kalian menggunakan buku ini ditempatkan sebagai pintu gerbang atau ditempatkan sebagai informasi awal. Karena buku ini sangat panjang. Jadi kalau mau dibuka timelinenya dari 3500 sebelum Masehi sampai 1950. Jadi cukup panjang dan cukup detail. Akibatnya ada beberapa ilustrasi atau beberapa penjelasan karya arsitektur yang tidak detail. Jadi tolong gunakan buku ini hanya sebagai informasi awal untuk kalian dalami dan kalian lengkapi. Jadi ini Mesopotamia contohnya. Dan kemudian buku Bannister Fletcher ini buku klasik. Saya katakan klasik karena penulisannya aja dimulai 1860, tahun 1860.
diterbitkannya sekitar 1905. Gunanya buku ini adalah membantu kalian untuk melihat keterkaitan antara satu titik dan titik lain. Itu yang gunanya di UTS kan, soal UTS. Bagaimana Mesir itu terkait dengan umpamanya dengan zaman-zamannya Renaissance atau zamannya ini agak hilang. Zaman gotik saya skip masuk ke Renaissance. Kemudian bagaimana kaitannya antara Mesir dan Bizantium umpamanya. Ini gunanya Vanessa Fletcher. Dan ini juga menjadi buku yang bisa sebagai trigger untuk analisis di tugas setelah UTS. Nanti dilengkapi. Karena ada hal yang menarik yang cukup buat saya cukup agak mengganggu dan itu bisa menjadi apa ya, trigger untuk kajian. Karena di Vanessa Fletcher di part kedua dia mengatakan bahwa non-historical style ya mengacu pada karya-karya arsitektur yang ada di Asia, dari India, kemudian Tiongkok, Jepang, bahkan di Amerika Latin itu juga tidak masuk. Itu kalau kalian perhatikan tadi tugas-tugasnya lebih mengacu apa yang menjadi fokus utama di arsitektur Eropa dan Amerika. Tapi Amerika katakanlah yang di Meksiko, kemudian di Paraguay, di Ekuador dengan suku Mayanya itu nggak masuk. Kok bisa? Ada apa? Kemudian kenapa itu berbeda dengan pemahaman arsitektur? Itu bisa menjadi pintu masuk atau menjadi trigger untuk project kelompok kalian setelah UTS. Nanti kita bicarakan setelah UTS. Kurang lebih itu penjelasan singkat dan penjelasan globalnya. Jadi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Adakah? Seperti biasa, mohon maaf kalau agak cepat. Oh, Bu Almira, udah hadir. Monggo Bu Almira kalau ada yang mau ditambahkan. Maaf Pak, telat. Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya baru masuk jadi saya belum 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 terlalu menyimak jadi silahkan dilanjutkan dulu aja Pak kalau misalnya ada yang Oke, mau nanya. oke. Jadi saya mempertegas lagi bahwa sudah ada kelompoknya. Kelompoknya ini sudah ada dan saya sudah sampaikan juga, udah ada eh, jadwalnya. Jadi tolong ketika tugas pertama itu memang dikumpulkan tanggal 21 Januari. Di 21 Januari supaya sama-sama semua dikerjakan. Nanti tinggal saya nggak tahu teknisnya Bu Almira gimana di tanggal merah ini. Di akhir bulan Januari itu ada serombongan tanggal merah itu nanti teknisnya. Jadi berikutnya nanti akan dikawal oleh Bu Almira. Begitu kurang lebih. Ada pertanyaan dari mahasiswa dulu sebelum saya kembali ke Bu Almira. Silakan kalau tidak bisa apa. Ini Gusti mau nanya kayaknya. Oke, sip, Gus. Izin bertanya, Pak, untuk Hmm. teknis pengumpulan itu dalam bentuk apa, Pak, filenya? Gitu. Nah, oke. Itu yang agak file itu tidak perlu buat laporan. Jadi bukan laporan, kalian langsung bisa bikin leaflet atau bikin poster. Jadi antara paparan dan apa yang kalian kumpulkan itu satu file. Jadi tidak perlu bikin laporan khusus segala macam. Silahkan langsung bentuk leaflet atau poster yang menjelaskan itu. Jadi buatlah semenarik mungkin. Kemudian terkait dengan pertanyaan Gusti tadi, saya semalam iseng karena
pas buka eh, komputer dan segala macam saya iseng. Kalau tanya ChatGPT, ya silakan kalau kalian mau pakai ChatGPT juga nggak masalah. Kalau apakah dia bisa menjawab dan menyelesaikan tugas hanya dengan klik. Ini pertanyaannya saya gini. Ini juga sharing pengalaman aja ya. ChatGPT jangan ditempatkan hanya sebagai sumber informasi semata. Jadi beda dengan logika Google. Jadi gunakan, atau ini juga baru saya pahami. ChatGPT tolong diberi peran, makanya saya selalu memberi. ChatGPT menjadi seorang sejarawan arsitektur, kemudian ceritakan tentang Mesopotamia di tahun ini. Kemudian dia keluar ini penjelasan umumnya, udah ada, bisa cukup detail, bisa sangat umum. Tapi kemudian ketika diminta untuk membuat ilustrasinya ilustrasi versinya komik, versinya anime gitu loh. Ini yang kayaknya perlu kalian lengkapi dan kalian cross check dengan buku tadi, bukunya F.D. Kaching atau bahkan bukunya Fletcher tadi. Tapi secara garis besar atau secara poin-poinnya mungkin ChatGPT sudah cukup membantu. Tinggal kalian dalami lebih lanjut. Kemudian saya penasaran, bisa nggak dia bikin leaflet? Ternyata leafletnya hanya memindah apa yang disampaikan tadi. Kalian harus me-layout ulang dan memahami masing-masing, apa itu zigurat, apa itu tempel, tempelnya apa bedanya tempel dengan tempel yang ada di Tiongkok, itu kan akan jadi masalah. Kemudian band axis itu apa, mud brick itu seperti apa, itu yang akan menjadi pertanyaan. Tuh, construction. Cukup informasinya cukup banyak, tapi perlu detailing yang lebih lanjut. Sekaligus pertanyaan si Gusti tadi. Silakan kalian gunakan ChatGPT, tidak masalah, toh juga bisa. Dan ini jujur ChatGPT yang gratisan. Saya tidak pakai yang berbayar. Begitu kurang lebihnya. Jadi produk akhirnya adalah produk bentuk leaflet, bentuk buat semenarik mungkin gitulah. Sehingga ketika kalian paparan ya itulah yang digunakan. Ya. Saya belum melangkah selanjutnya apakah informasi ChatGPT itu ketika dimasukkan ke Canva langsung jadi paparan yang menarik. Saya belum coba. Gitu Gusti. Jadi tidak perlu bikin laporan yang ada covernya anggota, tapi ya cukup poster atau leaflet atau e-book kecil gitu, tapi tolong lengkap dengan nama kelompok dan segala macam. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Setelah ini nanti saya share berkas tadi dan lengkap dengan Google Drive-nya. Jadwal juga ada di Google Drive tersebut. Tambahan mungkin Bu Almira? Bu Almira kepalanya lagi satu di rapat, satu di sini. Iya, sebenarnya sudah cukup lengkap yang disampaikan Pak Jo. Mungkin saya menambahkan sedikit saja. Jadi memang formatnya poster atau leaflet ya Pak ya. Mungkin kalau misalnya memang tidak cukup, tidak apa-apa dibuat 2 lembar Pak ya, nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi walaupun seperti itu jangan sampai nanti itu yang kalian tampilkan itu juga yang kalian presentasikan. Maksudnya gini, maksudnya bukan presentasi itu bukan membaca apa yang ada di poster, tapi kalian menjelaskan apa itu gitu loh.
Kalau baca saya sudah bisa baca sendiri aja nanti dari apa yang kalian kumpulkan. Tapi nanti ketika presentasi itu kalian ada penjelasan lebih lanjut juga dari secara lisan gitu. Ya, jadi itu sebagai alat bantu kalian untuk menceritakan saja gitu. Karena kalau pengalaman sebelumnya ketika presentasi itu kalian hanya membaca Ya, isi posternya saja. Nah, tapi yang diharapkan kalian tuh sudah di dalam kepala kalian sudah tahu nih penjelasannya mau jelasin apa dengan yang di poster itu gitu. Kira-kira itu. sekalian belajar untuk presentasi ya. Iya, Yang betul. ya Mm-mm. karena ini kalian udah mulai semester 2, jadi Mm-mm. ya mulai apa ya tata cara presentasi itu mulai dilatih lah, bukan diajarkan ya, karena presentasi itu tentang jam terbang, tentang latihan itu. Jadi gimana sih caranya presentasi yang supaya menarik, supaya orang tidak menoleh, itu sampai detik ini pun saya masih terus belajar gitu. Sama satu lagi kelemahannya mungkin karena memang belum terlalu terbiasa ya membuat poster atau leaflet. Jadi sesuaikan, misalnya kan kita kan membuat semenarik mungkin itu sesuaikan juga temanya, jangan nanti Hmm. sudah dibuat semenarik jadi pusing kita bacanya gitu Hmm, ya. hmm. Jadi harus disesuaikan juga gitu. Kira-kira itu dari saya. Kalau selebihnya kayaknya sudah cukup apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Jadi semua kelompok untuk tugas satunya mengumpulkan di apa namanya di Google Drive yang jadwal yang sudah disampaikan oleh Pak Jo itu hanya sebagai jadwal presentasi saja. Tapi semua sudah selesai mengerjakan tugasnya gitu. Ya, kalau Ya, kembali ke jadwal jadwal tadi. supaya nggak bingung. Jadi katakanlah ini kan ada tugas satu identifikasi, jadi semuanya dari masa Mesopotamia sampai ke masa Bizantium itu silakan mengumpulkan di Google Drive tanggal sehari sebelumnya ya, jangan di hari H. Toh kita juga kuliahnya juga di pagi hari masalahnya. Kalau agak siang sih nggak masalah. Ya, kalau ini di pagi hari jam setengah 9, jadi ya diusahakan di tanggal 21 udah pada ngumpul semua, sore gitu. Udah ngumpul di Google Drive sehingga kalian tinggal presentasi. Nanti di tugas 2 juga seperti itu. Katakanlah ngumpul di tanggal 18 Februari sore di tugas 2 dari Renaissance sampai ke dekonstruksi. Ini agak kurang ada dekonstruksi di bawah. Begitu kurang lebihnya. Ya, Untuk pembagian temanya sudah ya Pak ya? Apa sesuai urutan mereka bikin kelompok itu aja Pak? iya sesuai ini aja Oh ya sudah ada, temanya. oke. Iya, sudah. Sudah tadi udah pakai pakai wheel. Jadi diundi tadi. Jadi Iya Pak. sudah ada kelompoknya. Oke oke siap Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau masih ada pertanyaan atau masih bingung, silakan gunakan WA Group. Begitu. Jadi tidak usah ragu untuk bertanya.